A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hujurat ayat yang pertama, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum liba'din atahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Shadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Hari ini kita akan membahas adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa minggu kita membahas adab terhadap diri sendiri, adab terhadap Allah, adab terhadap yang kemarin kepada kalamullah atau Al-Quran. Insyaallah hari ini kita berusaha untuk memahami bagaimana adab kita, sopan santun kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa pentingnya seorang manusia bersopan santun, beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang pertama Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang mengakui, meyakini dirinya beriman, maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu la tuqaddimu, janganlah orang yang beriman itu sekali-kali tuqaddimu, mendahului siapa? Baina yadayillahi wa rasuli, mendahului ketetapan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita beramal
beraktivitas menentukan suatu hukum penetapan bagi ibadah kita, itu jangan sekali-kali mendahului perintah Allah, dan juga jangan sekali-kali mendahului contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Firman-Nya jelas, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului baina yadayillahi wa rasuli, yaitu di hadapan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu ayat yang pertama, bahwa maksudnya kita tidak boleh menetapkan suatu ketetapan, terutama di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah menetapkan perintahnya dan Rasulullah memberikan contohnya. Ayat yang kedua, Allah juga memanggil kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u, jangan kalian meninggikan, aswatakum, suara-suara kalian, fauqa sautin nabi, di atas suara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang beriman pada saat itu, para sahabat, kemudian para masyarakat yang ada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dilarang meninggikan suaranya atau keras di hadapan Rasulullah. Ya, terutama aplikasinya adalah jangan menetapkan ketetapan hukum. Jadi lebih merasa tinggi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, la tarfa'u, jangan kalian meninggikan aswatakum, suara kalian, fauqa sautin nabiyyi, di atas suaranya Nabi. Wala tajharu, dan juga jangan kalian mengeraskan, tinggi ulah, keras ulah. Kenapa? Karena Rasulullah ini adalah seorang yang sangat mulia, yang makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adab pada saat itu, ya, masyarakat, para sahabat dilarang meninggikan, apalagi membentak pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bil qaul, di dalam perkataannya. Kajahri, seperti kerasnya, ba'dikum, sebagian kalian, ribadin, terhadap sebagian yang lain. Jadi kalau pada saat itu para sahabat suaranya keras-keras bertegur sapa dengan para sahabat, tetapi ketika dengan Rasulullah, ya, itu dilarang. Jadi harus merasa malu ajri muncul orang sunnah di hadapan Rasulullah. Seperti halnya kita kalau berhadapan dengan seseorang yang kita hormati, ya, pasti kita juga punya adab. Tidak mau mengencangkan suara, temenang jojorowokan, ya, apa ada yang kita hormati, apalagi seorang Rasul. Ya. Angtahbato, akan terhapus a'malukum, amal-amal kalian, wa antum la tashurun, dan kalian tidak akan menyadari. Jadi orang yang membentak, suaranya keras, tinggi di hadapan Rasulullah, itu amalnya akan terhapus. Terutama orang-orang yang beramal menetapkan suatu perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalnya akan terhapus. Ini ayatnya. Maka hati-hati bagi kita, tentunya atiullaha wa atiur rasul, itu harus betul-betul kita pegang. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, terutama di dalam urusan ibadah. Kalau urusan dunia, antum alamun, kata Rasulullah, kalian lebih tahu urusan dunia mah pala lintar, ya. Tetapi tentang ibadah, kata Rasulullah, fa'ilaya, contoh aku. Tapi urusan dunia antum alamun, kata Rasulullah, silahkan kalian lebih tahu. Nah, maka kalau kita menetapkan suatu amalan,
tidak dicontohkan Rasulullah atau tidak ada perintah dari Rasul, ya, maka antahbatu a'malukum wa antum la tashurun. Akan terhapus dosa kalian, ya akan terhapus amal-amal kalian dan kalian tidak menyadari. Nah, itu yang bahayanya. Kalau sadar pasti insya Allah berhenti. Tapi kalau tidak sadar, merasa benar tetapi ternyata salah, itu yang bahaya. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakuduna, mereka merendahkan aswatahum, suara-suara mereka inda Rasulillah. Apa deh? Kaget ada dengar suara speaker. Aswatahum, suara-suara mereka inda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika, mereka itu allazina, orang-orang yang imtahanallah, telah diuji oleh Allah. Qulubahum littaqwa, yaitu hati mereka untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang rendah di hadapan Rasulullah, ya, hormat, santun, beradab. Nah, maka kata Allah, imtahanallahu qulubahum littaqwa. Telah diuji, kata Allah, hati mereka untuk menjadi orang yang bertakwa. Lahum, bagi mereka magfiratun, ada ampunan, wa ajrun adim, dan juga ada pahala yang sangat besar. Betapa luar biasanya perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki adab sopan santun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam mengaplikasikan adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Minhajul Muslim, ya, ada beberapa poin yang harus kita kerjakan sebagai bentuk adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu kita harus mentaati, mengikuti jejaknya, jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jejak Rasulullah? Senantiasa dia menyampaikan kebenaran. Senantiasa beliau berdakwah. Senantiasa dia meninggikan kalimat-kalimat Allah, sekalipun nyawa taruhannya. Berat, ya, tetapi ini harus terus, terutama bagi kita harus bisa berdakwah. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan dariku walau ayah, walaupun hanya satu ayat. Jadi kalau kita punya ilmu, ayat-ayatnya sampaikan. Kalangan kecil-kecilan pada anak kita, pada cucu kita. Lebih berani, lebih besar lagi pada tetangga kita, pada kelompok kita, jemaah kita, teman-teman kita sampaikan. Kalau memang itu benar. Yang kedua, kita harus mengutamakan kecintaannya kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati," siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, kata Rasulullah, maka sungguh dia telah mencintai aku. Jadi mencintai Rasulullah, karena hari ini Rasulullah sudah tidak bersama kita, maka ada tuntutan, ada perintah, ada ajaran agar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnahnya. Man ahya, siapa yang menghidupkan sunnati, sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia telah mencintai aku, kata Rasulullah. Jadi orang yang biasa kehidupannya mengaplikasikan dirinya, yang mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar di dalam beribadah saja, karena itu mutlak wajib, tetapi dalam keseharian kita biasakan mengaplikasikan kehidupan Rasulullah di dalam kehidupan kita. Rasulullah sederhana,
kita sederhana. Rasulullah masuk WC baca doa, kita baca doa. Rasulullah masuk WC pakai kaki kiri, ulang aja doa anak. Kaki kiri, nurutan. Rasulullah keluar kamar mandi pakai kaki kanan, kita kaki kanan. Tong dibalik-balik, ya. Jadi bagaimana kita Pak bisa mengetahui kebiasaan Rasulullah? Nyawaya menuntut ilmu, pelajari, kaji hadis-hadis Rasulullah, terutama di dalam kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Majelis Taklim ini menjadi salah satu wasilah, wadah agar kita semua sedikit demi sedikit bisa mengetahui kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi dengan seperti itulah kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis itu dijelaskan, "Laqad ahabbani kana mai fil jannah." Siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah, kana mai, maka akan bersamaku fil jannah, di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan. Harus kita yakin terhadap apa yang Rasulullah kabarkan kepada kita, terutama di dalam bab bimbingan ibadah. Harus yakin. Tong ham-ham berarti benernya salat teh 4 rakaat duhur teh. Ham-ham ya, atau maghrib teh hanya ai subuh jag-jag kene udang jag-jag udang sarengan 2 rakaat salat teh. Ai duhur ningin leuleus geus digawe 4, ini asa beda ieu mah. Boa gitu kan. Nah, jangan seperti itu ulah kudu ham-ham, teu menang ham-ham. Ya, tapi harus yakin. Harus yakin terhadap apa yang beliau kabarkan, terutama mengenai bab ibadah. Yakin itu. Tapi dapat saya yakin kajian sholat subuh 2 rakaat ibu sok bae keneh. Ya punya Bu, enteng banget 2 rakaat mah. Kita takbiratul ihram kana ge beres sidaka bae 3 kali. Tunu kene teh mah lain kuat, tapi itu mah kuat badan fisik panonan teh kuat ya. Jadi diperhatikan ya, membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan, baik di dalam urusan ibadah ataupun juga urusan dunia. Kemudian yang selanjutnya, yang tadi sudah menghidupkan sunnahnya, menerapkan syariatnya, menyebarkan dakwahnya, menunaikan wasiat-wasiatnya. Itu yang tadi terbahas. Kemudian bagi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berziarah ke kota Mekah, ya maka di sana bisa merendahkan suara kita di sisi kuburnya. Kemudian di dalam masjid yang beliau bangun, ya bisa di sana kita memuliakan, mendoakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta, mendoakan. Ya nanti ada efek balik, itu mah urusan Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikannya kepada kita. Tapi kewajiban kita mendoakan. Ya. Kemudian mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang-orang yang dicintai Rasulullah? Orang miskin, orang kadang-kadang seberada alergi, ya, yang punya tong deket-deket lah, yang saya tahu bisa bawa miskin, bawa miskin lah takdir, ya, dengan siapapun, ya kita harus saling mencintai. Rasulullah lebih mencintai kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang salih pasti. Ya Rasulullah sangat mencintai para sahabatnya, membela dan menolong. Kemudian yang selanjutnya, ya kita dianggap sesuatu yang sangat luar biasa tatkala disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersolawat. Orang yang kikir, orang yang pedit, tatkala disebutkan nama Nabi kita cicing wae atau salawat pada tuh hararese. Ya, kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
gitu unggul. Ya, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Dalam teu nyebutkeun salawat, teu bersalawat, itu kata hadis disebut orang yang kikir. Lain kikir apalagi ngasara gaji, pedit maksudnya ya. Jangankan dengan harta, ternyata dengan ucapan, dengan doa pun itu merupakan suatu bentuk kemuliaan kita, kebaikan kita, infak itu kepada orang lain, apalagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka dari itu aplikasikanlah kebiasaan Rasulullah di dalam kehidupan kita sebagai bentuk adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah nanti ke depan adab-adab yang lain kita pelajari. Sangat banyak, ada adab kepada orang tua, kepada anak, kepada tetangga, ya, kepada guru kita. Masih banyak tentang adab-adab yang perlu kita pahami agar kita sedikit demi sedikit bisa memperbaiki akhlak kita kepada diri kita, kepada Allah, kepada Rasul, dan juga kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain.